Menurut Harjowigono, definisi tanah adalah kumpulan dari benda alam di permukaan bumi yang tersusun dalam horizon-horizon yang terdiri dari campuran bahan mineral, bahan organik, air, udara, dan merupakan media untuk tumbuhnya tanaman. Pada responsi kali ini, saya akan membahas tentang tekstur tanah secara kualitatif. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang tekstur tanah. Tekstur tanah merupakan salah satu sifat fisika tanah. Tekstur tanah menunjukkan kasar atau halusnya suatu tanah yang ditentukan oleh perbandingan relatif tiga fraksi tanah, yaitu fraksi pasir, debu, dan lempung. Dharma Wijaya menjelaskan bahwa pembatasan ketiga fraksi tekstur tanah dapat digambarkan dengan triangular texture menurut USDA. Berikut merupakan triangular texture menurut USDA. Titik sudutnya menunjukkan 100% salah satu fraksi, sedangkan tiap sisinya menggambarkan presentasi masing-masing fraksi. Klasifikasi tanah menurut USDA adalah untuk peruntukan pertanian pada umumnya. Klasifikasi tekstur tanah dapat dilakukan secara kualitatif di lapangan berdasarkan indera praba, yaitu dengan cara memilih sejumlah contoh tanah di antara ibu jari. Klasifikasi kualitatif ini biasanya bersifat lebih global. Pada praktik kali ini, saya menggunakan dua sampel tanah yang diambil dari tempat yang berbeda. Sampel 1 saya ambil dari pekarangan rumah yang tidak diolah, yang diduga memiliki tekstur yang kasar. Sampel 2 saya ambil dari area persawahan tada hujan, yang diduga memiliki tekstur yang lebih licin dengan daya rekat yang lebih kuat. Langkah pertama yaitu membasahi sampel tanah dengan air secukupnya. Kemudian, campurkan tanah dengan air sampai tercampur rata. Selanjutnya, raba tekstur tanah menggunakan jari-jari. Pada sampel 1 ini memiliki tekstur kasar yang terasa jelas. Selanjutnya, tanah dibuat bulatan untuk mengetahui daya rekat antar partikel tanah. Pada tanah sampel 1 ini memiliki daya rekat yang cukup lemah. Hal ini dibuktikan dengan bentukan bola yang mudah hancur. Langkah selanjutnya yaitu membuat pita pada sampel tanah. Pada sampel 1 ini, pita dapat terbentuk tetapi ukurannya sangat kecil dan mudah hancur. Dari hasil identifikasi yang telah dilakukan, tanah pada sampel 1 ini dapat dikategorikan sebagai tanah lempung berpasir. Hal ini dicirikan dengan tekstur tanah yang kasar terasa sangat jelas yang disebabkan oleh keberadaan fraksi pasir pada tanah. Kemudian kandungan fraksi lempung pada tanah membuat tanah dapat membentuk bola, namun mudah sekali hancur karena terdapat fraksi pasir yang menyebabkan partikel tanah lepas-lepas, serta sedikit melekat sehingga sulit untuk dibuat pita tanah. Pada sampel 2, dilakukan langkah kerja yang sama seperti sampel sebelumnya. Tekstur pada sampel 2 ini terasa licin. Saat membuat bulatan bola, bola dapat terbentuk dengan teguh dan tidak mudah hancur. Saat dibuat gulungan seperti ini, tanah terlihat mengkilat. Saat membentuk pita tanah dapat terbentuk dan lebih mudah dari sampel sebelumnya. Dari hasil identifikasi yang telah dilakukan, tanah pada sampel 2 ini dapat dikategorikan sebagai tanah lempung liat berdebu. Hal ini dicirikan dengan tekstur tanah yang terasa licin yang disebabkan oleh keberadaan fraksi debu pada tanah.
Kemudian, kandungan fraksi lempung pada tanah membuat tanah dapat membentuk bola dengan teguh dan tidak mudah hancur. Fraksi lempung liat ini juga menyebabkan gulungan tanah terlihat mengkilat, serta melekat sehingga lebih mudah untuk dibuat pita tanah.